Kesadaran masyarakat Tebing Tinggi dalam menyumbangkan darahnya kian meningkat. Terlihat dari ramainya warga Tebing Tinggi yang datang ke kantor Yayasan Buddha Suci untuk berdonor darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, relawan bersama tim medis Suci pun mengecek kondisi kesehatan ratusan calon pendonor sebelum melakukan donor darah. Ya, kita juga pernah merasakan gimana ya kekurangan darah itu gimana. Kalau memang kita punya kelebihan, kenapa tidak disumbangkan saja? Itu aja sih, nggak ada apa-apanya. Kenyamanan, pelayanan, keramah tamahan, juga yang penting hasil akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Itu aja. Pemirsa, inilah salah satu potret sadarnya warga di Tebing Tinggi, Sumatera Utara tentang pentingnya berdonasi lewat donor darah. Tidak hanya pendonor ini saja, masyarakat Tebing Tinggi rutin berbondong-bondong mendatangi Yayasan Buddha Suci Tebing Tinggi untuk menyumbangkan darahnya. Kegiatan rutin ini setidaknya dilakukan 3 hingga 4 kali selama 1 tahun. Relawan berharap bakti sosial donor darah dapat menambah pemasukan kebutuhan darah di rumah-rumah sakit, sekaligus dapat menggalang hati masyarakat untuk lebih mengenal suci. Sebagai wujud pelaksanaan misi kesehatan Suci, relawan bersama tim medis Suci kali ini mengundang Palang Merah Indonesia untuk bekerja sama melakukan aktivitas donor darah serta mengecek kesehatan ratusan calon pendonor darah. Selain itu, relawan juga menyediakan pelayanan gratis cek gula darah, tensi, dan konsultasi. Syarat-syarat untuk pemeriksaan kesehatan kan ada seperti tensi, ya, tensinya nggak boleh terlalu rendah. Nah, kalau seandainya terlalu rendah, nanti setelah diambil darah, pasien kan, pendonor kan bisa pingsan atau gimana gitu. Nah, jadi harus ditensi dulu, terus harus ada pengecekan HB-nya. HB juga nggak boleh rendah di bawah 12. Kalau rendah, otomatis kita udah nggak bisa mendonorkan darah kita ke para yang membutuhkan. Biasanya sih kita kan cuma melakukan tensi darah, ya, tensi darah, cek golongan darah. Kali ini karena tim Medan ini ke tebing sehingga mereka lakukan konsultasi spesialistik. Jadi spesialis yang datang adalah spesialis jiwa, gigi, sama dokter umum. Pemirsa, sebelum melakukan donor darah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pendonor darah, yakni dengan memerhatikan kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, usia, suhu tubuh, dan tekanan darah. Selain itu, jumlah sumbangan darah pendonor per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan. Hal ini penting dilakukan guna menghindari resiko menurunnya kesehatan bagi yang belum layak melakukan donor darah. Kayaknya semakin hari semakin banyak, karena lebih banyak sih pasien hemodialisa sekarang ini, cuci darah. Jadi mereka paling banyak membutuhkan darah. Di luar ini kadang setelah kita udah donor, kadang juga bisa kehabisan darah juga. Kadang kan mungkin kasus banyak, ada yang perdarahan, ada, tapi yang paling banyak sih yang cuci darah sih selama ini yang membutuhkan darah. Di luar Mbak Sos ini kadang juga kalau pihak rumah sakit membutuhkan juga bisa calling pribadi ke saya. Saya juga bisa mencari para pendonor untuk memberikan darahnya langsung di rumah sakit. Kegiatan donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima darah, namun juga ada segudang manfaat yang akan kita dapatkan sebagai pendonor darah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menjadi pendonor darah?